Selamat datang. Welcome. Ahlan wa sahlan fil Ma'hadi Rahmah li Tahfizil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pondok Pesantren Ar-Rahman di Tahfizul Quran berdiri pada tahun 2012 yang alhamdulillah dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan, termasuk di dalamnya adalah event-event musabaqah tilawatul Quran antar santri dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan bertujuan untuk menggali potensi dan bakat para santri di bidangnya masing-masing. Kepada para santri, dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, jadilah uswatun hasanah untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Wahai umatku, kata Nabi SAW, ketahuilah perkataan yang paling benar ialah kitab suci Al-Quran. Tali pegangan yang paling kuat ialah kalam ilahi. Sebaik-baik peraturan ialah sunnah Nabi SAW. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Sebagaimana pepatah Arab yang berbunyi, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon kayu yang tidak berbuah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa hukum bacaan dari ala abdina? Al-Qalam Sughra 100 untuk Ragu'an. Bangsa Indonesia tetap merasa bersatu karena disatukan oleh pengalaman bersejarah yang diekspresikan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Dan ingatlah ketika kamu muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi, yakni kota Mekah. Dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberi kamu tempat menetap, yakni Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya. Imam membaca Al-Fatihah dan surah dengan suara sir ketika sholat. Regu B, Zuhur dan Asar. 100 untuk Regu B. Bunyal Islamu ala khamsin. Silahkan Anda lanjutkan. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatis sholati wa itaz zakati wal haji min saumi Ramadan. Terjadi yang tak retak, tersusun yang tak berkah, tersusun yang tak berkah, tersebar yang tak berkah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang hadir rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, Maulid Nabi ialah dapat diartikan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula menurut budaya dan ijma, sebagaimana
السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا Nan agunglah ado, nan ditantilah tibo, nan diundanglah datang. Kalau dihitunglah cukup, kalau dibilanglah pula genap. Kota beriman semboyan kita, mudik ke arah man serentak satang. Segala kita nan hadir di siko, ucap nak tibo, salam nak datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan musabaqah tilawatil Quran ketiga, sekaligus menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Santri kelima Pondok Pesantren Ar-Rahman li Tahfizil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Mengadakan MTQ ketiga sekaligus bertujuan untuk meningkatkan bakat dan kemampuan santriwan dan santriwati dalam berbagai cabang lomba, antara lain ada syarhil Quran, fahmil Quran, cabang tartil, tilawah, hafalan 1 juz dan hafalan 5 juz, nasyid, solawat solo, dan lain-lainnya. Harapan kami ke depannya agar santriwan dan santriwati dapat maksimal dalam berkompetensi, menampilkan hasil yang terbaik dan sungguh-sungguh dalam lomba. Karena pada hakikatnya proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Apapun kerja keras kalian anak-anakku, jangan pandang berapapun juaranya, tapi bagaimana kalian menjalani prosesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, hidayahnya, maunahnya dan nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan acara demi acara, kegiatan demi kegiatan di Ma'had Ar-Rahman li Tahfizil Quran, terutama pada hari ini. Alhamdulillah, ini merupakan suatu prestasi yang dapat kita banggakan bahwasanya kita walaupun di masa pandemi ini kita dapat melaksanakan kegiatan tentunya dengan protokol kesehatan. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini yang sudah kita agendakan, walaupun mungkin tidak setiap tahun, tapi tetap terus-menerus secara kontinu akan dilaksanakan. Karena buktinya kita sudah melaksanakan MTQ ini sudah yang ketiga. Ketiga berarti kita sudah melaksanakan 3 kali insyaallah
untuk kegiatan musabaqah antar santri atau antar kelas bainal fusul, dan mudah-mudahan ini tetap berlangsung dan mudah-mudahan yayasan masih bisa menanggungnya. Doakan saja mudah-mudahan rezeki tetap Allah limpahkan kepada kita sehingga acara demi acara, kegiatan demi kegiatan untuk menunjang prestasi seluruh santri dapat terlaksana. Berlomba-lombalah untuk kebaikan. Musabaqah ini adalah ajang untuk mencari bakat, mencari prestasi. Bahwasannya selama kamu dididik dan dibina di pondok pesantren ini, ada yang kamu bawa nantinya ketika terjun ke masyarakat. Buya, Umi, Ustadz wal Ustazah juga seperti itu. Tidak mungkin kami bisa seperti ini kalaulah tidak menempuh jenjang pendidikan sama seperti kalian. Artinya kami sudah lebih dulu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, event-event seperti ini, maka ini adalah menularkan kebaikan kepada seluruh santriwan santriwati untuk tetap diteruskan, karena kewajiban kita bersama untuk menegakkan agama Allah, untuk syiar agama Allah. Bukan berarti mencari siapa yang terbaik, tetapi gunanya adalah untuk syiar agama Allah. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita menghayati ayat-ayat Al-Quran, maka Allah akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat dengan Al-Quran. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musabaqah tilawatil Quran ketiga Pondok Pesantren Ar-Rahman li Tahfizul Quran resmi dinyatakan dibuka.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 19 Oktober tahun 2020, saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahman li Tahfidzul Quran melantik saudara-saudara sebagai Dewan Hakim pada musabaqah tilawatil Quran ketiga Pondok Pesantren Ar-Rahman li Tahfidzul Quran tahun 2020 untuk cabang azan, tartil dan tilawah, hifzil 50 hadis, fahmil, sarhil, pidato 3 bahasa, khutbah, nasyid dan salat. Untuk memberikan penilaian terhadap peserta dalam membaca, melakukan, menghafal, menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran dan memahami isi kandungannya serta bidang-bidang yang menjadi ketentuan penilaian dalam musabaqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk, kekuatan dan perlindungan kepada saudara-saudara dalam menjalankan tugas pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahman li Tahfidzul Quran. Sumpah baiat Dewan Hakim musabaqah tilawatul Quran. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, tidak akan menerima, memberi atau menjanjikan sesuatu pada siapapun juga, bahwa saya akan menjalankan tugas dengan amanah, jujur, tertib, cermat dan bertanggung jawab, bahwa saya akan memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bersama musabaqah tilawatil Quran ketiga Pondok Pesantren Ar-Rahman li Tahfidzul Quran, kita wujudkan generasi santri Qurani yang unggul, cerdas dan berkarakter sebagai inspirasi santri yang berakhlakul religius. Dengan takbir, prestasi juara umum tahun RI 75 tahun 2020, target juara umum bila Allah menghendaki. Berharap kami semua berprestasi di kompetisi ini. Namun jika kami tak berprestasi, kami tak akan frustasi, karena semua ilmu amatlah sangat berarti. Tali berpilih, jalin silaturahmi kafilah lain, tapi MTQ bukan untuk main-main. Anak petani gembala domba di padang rumput sejak pagi. Kori dan Kori A silakan berlomba, raih prestasi yang paling tinggi. Yang dibimbing oleh Ibu Pinky Wiwin SPD dengan moto Azhar saja atak kun if so you got the information. Selanjutnya kafilah kelas 11 Banat. Permatasari SPD dengan moto jujur, sportif, berkualitas dan berprestasi. Cita-cita kita.
bimbingan Bapak Yupandra SPD dengan jumlah anak 23 orang dengan moto jujur, kerja keras, disiplin, meraih prestasi, pantang pulang sebelum menang. Pancasila sakti dasar Indonesia, pujaan bangsaku. Kemari tanah air kita, aman damai sentosa. Berjatun thayyibatun warahun ghafur, Nusantara jaya. Gemamun sabaqat tilawatil Qur'an, pancaran ilahi. Selanjutnya kafilah kelas 10 2 Aulad Banat di bawah bimbingan Ibu Nurul Hayati SPD dengan jumlah 24 orang dengan moto Kun Thayyibah Hatta Nihaya, yang berarti jadilah yang terbaik sampai mati. Thayyibatun warahun ghafur, pasti terlaksana. Sabaqat tilawatil Qur'an jaya, firman suci Tuhan. Pancasila sakti bagi kita semua, Indonesia jaya. Limpah ruah alam kaya raya, bahagia semua. Selanjutnya kelas 10 3 Banat di bawah bimbingan Ibu Endang Puji Rahayu SPD dengan jumlah 16 orang dengan moto ijtihad wala taksal, berani bermimpi, berani berjuang, berani untuk mencapai. Gemamun sabaqat tilawatil Qur'an, pancaran ilahi. Cinta pada Allah, Nabi dan negara, wajib bagi kita. Limpah ruah bumi Indonesia, adil makmur sentosa. Berjatun thayyibatun warahun ghafur, pasti terlaksana. Selanjutnya kafilah kelas 91 Aulad dengan jumlah 22 orang di bawah naungan Ibu Siti Aisyah SPD dengan moto muda, jujur, bertanggung jawab, datang untuk menang, pulang bawa piala. Kemari tanah air kita, aman damai sentosa. Selanjutnya kafilah kelas 92 Aulad dengan jumlah santri 20 orang di bawah naungan Ibu Nur Hikmah Dewi Lasari SPD dengan moto kafilah ramai berlalu, hadir peserta lebih 6.000, semoga 92 semakin maju. Melalui MTQ ketiga, kami siap kompak selalu. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada hakikatnya mempercayai kebenaran wahyu yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang telah diberikan oleh Nabi, mengikuti suri tauladan yang telah diberikan olehnya adalah merupakan inti daripada peringatan Maulid Nabi. Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira, yang berarti sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah.
Dengan memperhatikan arti dan makna ayat-ayat tersebut di atas, maka jelaslah bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga merupakan kesempatan untuk mawas diri sampai di mana kesanggupan kita dalam mengikuti suri teladan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan pantun saya mengulangi salam saya. Lihat Bang Bias mandi tak pernah gosok gigi. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Bang Haikal Perdiansah disuruh mama. Disuruh mama mencari Bang Yuda. Kalau pengen tahu judul pidato saya, keteladanan Rasulullah. Kenapa saya membawa keteladanan Rasulullah? Karena kita lihat dari sekarang, alangkah santri tidak teladan, apalagi siswa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah keteladanan yang baik bagimu dan bagi yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir dan yang sering menyebut namanya. Dan dari sini Nabi Muhammad keteladanannya membawa 4 sifat. Apa sifatnya hadirin? Sidik, amanah, patanah, dan tabligh. Asyhadu an la dari kelas 72 Aula atas nama Firman Haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Pada masa Rasulullah, anak perempuan dibunuh. Katanya perempuan tidak berguna, perempuan itu pembawa aib. Tapi kenyataannya hadirin, perempuanlah yang mendampingi hidup laki-laki. Betul hadirin? Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi berencana di bawah kekuasaan Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi dengan kuasa Allah, Allah turunkan suatu pasukan dari burung ababil yang membawa satu burung membawa 2 kerikil dari neraka. Katanya dalam sejarah, jikalau kerikil itu nembus terkena kepala, nembus ke kaki. Begitu dahsyatnya, begitu kejamnya akibat dari perbuatan mereka sendiri. Baiklah hadirin, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari pidato saya kali ini ialah, marilah kita bersama-sama memperjuangkan agama yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW. Dan kita harus belajar mencintai Rasulullah dengan tips melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Niscaya kita akan mendapatkan kenikmatan, kemanisan dan syafaatnya di hari yaumil kiamat nanti. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga negeri kita dijadikan yang negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Tiada gading yang tak retak, tiada bisul yang tak bengkak, tiada tuyul yang tak botak, tiada syaitan yang tak congkak. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ihdinas
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil peserta dengan nomor undian PBI 021 perwakilan dari kelas 12. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, Maulid Nabi ialah dapat diartikan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin, sebelum saya menyambung pidato saya ingin bertanya terlebih dahulu, kapankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir? Ada yang bisa jawab? Anggap beda tahu. Jadi hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, dia dalam keadaan yatim. Ayahnya telah meninggal sebelum ia lahir ke dunia ini. Kurang lebih dalam satu riwayat, ayahnya meninggal kurang lebih 7 bulan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini, hadirin. Kemudian pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, terjadilah suatu peristiwa yang mana Raja Abraha yang memimpin pasukan gajah, yang gajahnya sebesar-besar Roma, dengan kuasa Allah, dengan lahirnya kekasih Allah, Allah tunjukkan kuasa Allah, Allah tunjukkan kebesaran Allah, Allah kirimkan burung ababil yang membawa bongkahan-bongkahan batu yang dari neraka. Allah, burung itu menghujankan, melemparkan batu-batu tersebut ke gajah-gajah tersebut, sehingga hancurlah semuanya, rata dengan tanah. Bukan Ka'bah yang rata, melainkan Raja Abraha dan pasukannya. Subhanallah hadirin, betapa mulianya Nabi Muhammad SAW ketika lahir ke dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'il war mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba. Honorable the leader of Ar-Rahman Islamic Boarding School, honorable the teacher of and jury, and I am love it, the sister and gentlemen, rahimakumullah. Firstly, let we thanks to Allah who has made a overflow His legacy for us until we cannot count it. Secondly, salawat and salam may on our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We have indeed the messenger of Allah, a beautiful pattern of conduct for anyone who hope is in Allah and the final day, and who engages much in the praise of Allah. Dear ladies and gentlemen, rahimakumullah, the messenger of Allah that in 12 Rabiul Awal in 632 Masehi year, after doing command from Allah since 23 years, 13 years in Makkah and 10 years in Madinah. Also, our prophet is dead, but his saying is only address. The great is remembered. The edifice is the whole unto us, and his manner is pattern. Even so, the prophet is dead. He didn't leave property to his wife, families, or followers, but he lives two matters. The one is Kitabullah, and the second is Sunnatul Rasul. So that lest we defend our iman from pure of Sharia Islamia, behold on Kitabullah and Sunnatul Rasul. Much reading salawat and avoid misunderstanding. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Baiklah, dilanjutkan dengan nomor peserta AZ017 dari 93 Aulad atas nama Al-Farazid. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yusallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. الصلاة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. One
tidak bosan-bosannya khotib mengajak kepada hadirin, lebih khusus kepada diri khotib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya berkat takwalah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bagi Muslim Indonesia, tradisi Maulid sudah membumi di benak kolektif masyarakat. Peringatan Maulid merupakan salah satu bukti kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Mungkin saja bayangan Nabi Muhammad SAW itu sudah terlupa dalam benak kita lantaran kesibukan dunia. Seorang pemimpin bisa jadi sudah lupa bagaimana cara memimpin masyarakat yang benar, yang sudah lupa bagaimana cara menyimpan uang rakyat, sehingga banyak uang rakyat yang tercecer ke kantong pribadinya. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang insya Allah masuk surga. Menurut Hilder George, seorang sosiolog Amerika Serikat, melukiskan di dalam bukunya yang berjudul Indonesian Cultures and Communities di halaman 24 bahwa terdapat lebih dari 300 kelompok etnis di Indonesia yang berbeda-beda dan memiliki identitas budayanya sendiri-sendiri, dan lebih dari 250 bahasa daerah dipakai untuk agama-agama penting termasuk agama Islam. Walaupun demikian, bangsa Indonesia tetap merasa bersatu karena disatukan oleh pengalaman bersejarah yang diekspresikan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Namun sayangnya nilai-nilai kesatuan dan nasionalisme itu mulai memudar berganti dengan kebencian, penistaan, dan permusuhan. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sementara itu, Thohir Ibnu Asyir memahami kata Arab dalam artian persada bumi. Kata Mustad Afin memiliki makna dilemahkan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ayat tersebut. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat pada waktu di kota Mekah, mereka bukanlah orang-orang yang lemah secara fisik, tetapi mereka dilemahkan oleh kekuasaan kelompok mayoritas atau mustakbirin. Berdasarkan ayat tersebut, ada 3 bentuk kaum mustarafin. Yang pertama, lemah sosial. Yang kedua, lemah secara politik. Yang ketiga, lemah ekonomi dan kemiskinan. Allah juga telah mengajarkan bahwa laki-laki juga memiliki cenderung pada wanita. Apabila cenderung ini disalurkan sesuai dengan aturan agama, maka yang tercapai adalah ketentraman dan ketenangan. Kemudian, menurut Al-Islam, Al-Fiqh dan Tafsir mengartikan bahwa sakinah dengan tidak adanya rasa getar dalam menghadapi sesuatu. Yang kedua, mawaddah, yaitu perasaan ingin bersatu atau bersama. Demikian pula menurut Mujahid dan Ikrimah, sebagaimana dituliskan Imam Ibnu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsir Al-Bad Al-Muhyid juz 9 halaman 77. Dalam jima atau persetubuhan yang lahir memang bisa terwujud kebersamaan. Biaya habis jutaan rupiah, namun sayangnya usia pernikahan hanya sepanjang jalan.
الرحمن بتنفيذ القرآن تعبدون إلا بسلطان. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus langit dan bumi, maka tembuslah. Hadirin yang berbahagia, menurut tafsir Al-Misbah volume 13 halaman 306 yang dijelaskan oleh Quraisy Shihab, kata ma'syar yang berarti jamaah atau kelompok yang banyak. Di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa manusia tidak akan mampu menembus langit dan bumi kecuali dengan bisultan. Di dalam tafsir Kementerian Agama jilid 9 halaman 611 dijelaskan bahwa yang dimaksud sultan adalah ilmu pengetahuan, perhati sebagai informasi sehingga melahirkan konsep beragama Hablum minan nas, SQ, melahirkan kemampuan untuk membina hubungan dengan ilahiyah. Demikian penjelasan tafsir ilmi juz 1 halaman 64. Hal ini senada dengan lagu Jangan sedih yatim piatu, tiada ayah tiada ibu, tapi sedihlah tak punya ilmu, jalan yang mana hendak dituju. Jeng 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 jeng. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Hadirin, menurut Prijo Sembodo dan Pangabean dalam bukunya yang berjudul Kajian tentang Keluarga menyatakan bahwa adapun faktor yang menyebabkan perceraian mulai dari faktor ekonomi, cemburu buta, poligami, perselingkuhan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hadirin yang berbahagia, pantas hadirin keluarga semakin tak beraturan, rumah tangga kacau, berantakan, setiap hari timbul permasalahan, tiada hari tanpa perkelahian. Bahkan hadirin, piring melayang, sendok terbang, periuk berantakan, bahkan kucing pun tunggang langgang. Apakah ini yang dinamakan nasionalisme? Waktunya adalah cinta tanah air, membebaskan negara dari imperialisme, meluruskan barisan dan merekatkan tali persaudaraan. United we stand, divided we fail. Aca aderleko tere makeha. Wanakasino teji makasio. Inilah hakikat dari Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kami tegak bukan sembarangan tegak, pertanda sarhil kami nak dimulai. Kata Mustanafin memiliki makna dilemahkan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam ayat tersebut. Mereka bukanlah lemah secara fisik, tetapi mereka dilemahkan kekuasaan kelompok mayoritas atau mustakbirin. Sedangkan orang-orang Bani Hashim dan Bani Muttalib kita biarkan binasa. Tidak bisa menjual dan membeli apa-apa. Demi Allah, aku tidak akan tinggal diam sebelum merobek-robek naskah yang zalim itu. Min anfusikum azwaja, dan di antara tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Mawaddah, yaitu perasaan yang ingin bersatu dan bersama. Imam Asy-Syuuti dalam tafsir Mansur juz 11 halaman 595, secara lahir memang bisa terwujudkan suatu perjanjian terkuat, yaitu nikah atau mistaqon khalizan. Kita perlu ilmu astronomi untuk memahami angkasa luar. Kita perlu ilmu biologi dan geografi untuk memahami dunia yang luas terbentang. Kita perlu ilmu geografi untuk memahami laut yang luas terhampar. Kita perlu ilmu sosiologi untuk memahami kehidupan keremajaan, dan ilmu biologi
untuk memahami kehidupan makhluk hidup. Betul? 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 Betul apa betul? Di satu sisi mereka menguasai sastra dan perniagaan, namun di sisi lain terdapat penindasan dan kezaliman pada kelas bawah dan para budak. Maka Rasulullah SAW hadir untuk merubah secara total perilaku atau mental masyarakat Arab menuju kepada masyarakat yang berperadaban. Nilai-nilai semacam inilah yang harus ditauladani oleh umat Islam Indonesia. Namun sayangnya akhir-akhir ini kita masih menemukan sebagian masyarakat Indonesia yang menindas, merampas dan memeras. Dengan hal tersebut, maka kami akan membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Revolusi Metode Perspektif Al-Quran. Apa bahasa Arab dari peta? Khariqatun. 100 untuk Regude. Imam membaca Al-Fatihah dan surah dengan suara sir ketika sholat. Regube. Zuhur dan asar. 100 untuk Regube. Lambang sila ketiga pada Pancasila. Regude. Pohon beringin. 100 untuk Regude. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khamsin. Silahkan Anda lanjutkan. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatis salati wa itaz zakati wal haji misaumi Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'min. Al-mu'minu mir'atul mu'min wal mu'minu min akhul mu'min. Salatan arba'ina lailatan. Ma makna ma'ruf? Kebaikan. Kebaikan. Apa hukum bacaan dari ala abdina? Qalqalah sughra. 100 untuk Ragu'a. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Ras. 100 untuk Ragu'a. Lanjutkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wa idza wal jari bil qurba wal yatama wal jari bil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura.
100 untuk regu B. Madza fil fasli? Fil fasli tilmizun wal mudarrisun. 100 untuk regu B. Wednesday. Jawaban salah kami lontarkan. Regu A. Sunday. 50 untuk regu A. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dahum bi ala ba'dil lafasadatil ard. Jawaban salah kami lontarkan. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. 50 untuk regu A. Soal kedua untuk regu C. Apa jamak dari sohnun? Suhunun. 100 untuk regu C. Soal ketiga, soal MTK. Diketahui fx sama dengan 2x dikurang 1 dan gx sama dengan 2x kuadrat. Tentukan f bundaran g x hasilnya. Saya ulangi sekali lagi. Diketahui fx sama dengan 2x dikurang 1 dan gx sama dengan 2x kuadrat. Berapakah hasil dari f bundaran gx? Waktu habis kami lontarkan. Tidak ada. Jawabannya adalah f bundaran. Apa sih ya? Siapakah nama yang mendirikan dinasti Abbasiyah? Waktu habis kami lontarkan. Regu B. Ali bin Abdullah bin Abbas. 50 untuk regu B. Linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa. Ijaz. Salah. Nahwan. Apa ulangin? Nahwan. Nahawan. 50 untuk regu B. Lanjutkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Walau anna
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. 50 untuk regu A. Ibu kota dari negara Brunei Darussalam adalah regu C. Bandar Seri Begawan. 100 untuk regu C. Jumlah sudut segitiga adalah regu D. 180 derajat. 100 untuk regu D. Baiklah, dengan demikian untuk final skor regu A memperoleh 1275 dan berhak menjadi juara 1. Regu B 525, regu C 750 dan menjadi juara ketiga. Regu D 850 menjadi juara kedua. Untuk para peserta